Halo guys, bertemu lagi dengan saya Resia Ginting. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you. Oh iya guys, kali ini aku mau ngedekorasi kamar kos. Pertama-tama kita lepas dulu keempat sisi kelambunya. Dan hati-hati ya guys, takutnya kelambunya robek. Dan kita lanjut untuk menggeser sekat yang ada di kos. Oh iya guys, supaya jangan bosan kita sambil cerita ya. Pertama kita geser dulu tuh kursi supaya jangan menghalangi pergerakan sekatnya. Oh iya, yang bisa kalian lihat ya guys, itu ada segala snack, buket. Itu adalah hasil karyaku loh guys. Sebenarnya alasan aku makeover kamar supaya aku bisa membuat toko buket, atau lebih tepatnya untuk membuat buket-buket aku lebih rapi dan tertata, supaya jangan langsung terlihat oleh orang atau tamu yang datang ke kos. Dan ini aku mulai mindahin barang yang ada di atas lemari. Dan teman-teman tahu di dalam lemari itu adalah semua peralatan buket aku. Dan sekarang aku mau mindahin barang yang ada di sebelah lemari, mulai dari barang yang hitam, kotak, dan kotak yang lainnya. Barang warna hitam dan merah itu sebenarnya bukan barang aku sih, itu untuk dikirim ke Medan karena kakak satu kosku sudah menyelesaikan kuliahnya dan barang-barangnya akan dikirim ke Medan. Dan kotak yang terakhir itu adalah buku-buku dan segala barang-barang yang jarang digunakan. Jadi dipindahin satu persatu dulu untuk menyusun posisi yang tepat. Ini adalah kardus terberat guys, karena di dalamnya ada buku-buku. Jadi aku juga agak kesusahan mendorongnya. Dan ini adalah tampakan barang yang sudah digeser. Sekarang waktunya mindahin lemari buket ke posisi yang tepat. Mindahin lemarinya harus super hati-hati loh, karena lemari portable, takutnya lepas, jadi harus hati-hati. Ini aku mindahin lemari yang isinya bahan mentah buket guys. Sebenarnya aku itu bingung mau taruh di mana, bingung posisinya yang tepat di mana. Jadi sambil mindahin itu harus mikir keras loh, apalagi ngerjainnya sendiri. Dan aku cuma bisa pakai handphone satu, nggak ada musik, nggak ada suara. Jadi ya begitulah, mikir dalam hati sendirian, nggak ada teman ngobrol, nggak ada lagu yang harus aku dengar. Ya kayak gini, cari paku, cari kayu, ya harus sendiri dong. Tapi jangan ngeluh dong, kita harus kuat. Pelan-pelan, nah bisa kan? Jadi satu persatu harus dilakukan dengan ikhlas gitu loh. Oh iya guys, aku dapat paku itu dari tukang bangunan yang ada di depan kos aku, karena di depan kos aku lagi bangun rumah. Jadi aku minta pakunya dan minta kayunya. Ya untungnya pamannya baik, aku dikasih dengan cuma-cuma gitu, nggak bayar. Thank you paman. Sekarang mau mindahin barang-barang lagi guys, untuk mindahin kasurnya. Kayaknya ini videonya agak lama sih, jadi kita curhat aja ya mengenai kos aku. Jadi kos aku itu di kasih tahu nggak ya? Oke, aku kasih tahu aja. Jadi kos aku itu ada di Jalan Bikotin yang titik-titik. Di kos aku itu harganya 650.000 per bulan. Sudah ada listrik, air, sama ada wastafelnya. Sebenarnya harga kos 650.000 untuk sendirian itu menurut aku agak mahal sih, karena biasanya kan berdua 650 bagi 2 jadi 325.000 aja per orang, dan tiba-tiba 650.000 gitu. Sebenarnya pas
pas aku bilang ke kampung atau lebih tepatnya ke orang tua, mereka bilang cari teman kos aja supaya jangan terlalu mahal. Udah tahu di Kalimantan biaya hidup mahal, tambah uang kos juga mahal katanya gitu. Tapi aku bilang orang tua nggak apa-apa mah, nanti kita bayar kosnya bareng-bareng. Aku juga nabung, semoga bidik misiku bisa membantu. Setidaknya uang kos sama uang makan bisa terbantu gitu. Jadi aku berusaha dulu guys untuk ngekos sendirian. Kalau aku berani atau betah sendirian, ya aku ngekosnya tetap sendirian. Kalau aku takut, ya mau gak mau aku harus cari teman kos. Tapi aku udah bertekad untuk sendirian karena aku punya usaha kecil-kecilan kan. Gak mungkin teman kosku nanti gak suka berantakan sedangkan aku tiap hari berantakan. Sebenarnya aku bersihin juga sih, takutnya kan mood teman kos gak baik gitu. Jadi lebih baiknya sendirian menurut aku sih. Ngeberantakin maksudnya bukan ngeberantakin kos segala, ngeletakin barang sembarangan atau apapun itu. Maksudnya misalnya ada orderan buket tuh, jadi alat-alatnya masih berantakan. Aku juga waktu lelah gitu, aku lagi malas, jadi takutnya teman kos aku itu risih, nggak suka. Dan aku orangnya nggak enakan gitu, jadi lebih baik sendirian. Dan sebenarnya banyak aja sih teman aku yang ngajak untuk ngekos berdua sama aku, tapi bukannya aku nolak, karena aku belum pernah ngekos sendirian mulai dari awal kuliah. Jadi aku coba memberanikan diri untuk ngekos sendirian. Sebenarnya aku orangnya penakut sih, sampai-sampai aku pernah mandi berdua sama teman kos aku. Ya karena aku takut, tiba-tiba takut gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Tapi nggak sering sih aku nggak sering sih aku mandi berdua. Kadang-kadang kalau penakutku itu kambuh. Dan ya namanya juga di perantauan harus berani kan, ngapain pun sendiri gitu, mulai dari belanja ke pasar sendirian, dan ya sampai saat ini tidur sendirian dan ngelakuinnya itu sendirian. Seperti yang kalian lihat guys, aku ngedekornya sendirian loh. Sebenarnya ada aja teman aku, tapi mereka masih di kampung karena kan posisinya sekarang nih masih libur, jadi mereka masih di kampung. Dan kemungkinan tanggal 20 Agustus mereka kembali. Tapi aku gak sabar ngelihat gimana sih bentuk kos aku. Dan ya begitulah, aku coba untuk sendirian, ngegeser, ngerapiin, pokoknya semuanya dilakuin dengan sepenuh hati dan ikhlas. Dan ini adalah hal yang paling sulit bagiku guys, karena mindahin kasurnya berat banget, susah. Lebih susah ini sih menurutku daripada ngegeser lemari. Karena gimana ya, pas kasurnya digeser, permadaninya juga ikut kegeser. Jadi ya sempat emosi juga sih. Nah kelihatan kan aku mikir gimana sih, belum lagi memang geser-geser terus, sempat emosi sih sebenarnya. Tapi mau marah-marah ke siapa kan jadi bingung. Ya udah ngelakuin sendiri aja sambil cerita di dalam hati gimana sih kehidupan selanjutnya gitu. Dan ini dia setelah rapi, aku mau ganti spray guys. Kenapa baju gur beda? Karena ini setelah beberapa hari setelah aku dekor, karena aku nunggu spraynya datang dari Shopee dan aku mau masang spraynya dulu ala-ala estetik gitu.
mulai dari pasang spray kasurnya, sarung bantal, dan sarung gulingnya. Karena aku lihat di TikTok itu bagus gitu, jadi aku coba dicari di Shopee dan ketemu, dan harganya nggak terlalu mahal sih menurutku. Dengan spray 160 x 200 dan dapat 2 sarung bantal guling dan 2 sarung bantal, recommended sih menurut aku. Ya guys, jangan lupa pakai kelambu ya, karena banyak nyamuk. Kalau orang Kalimantan pasti tahu banyak nyamuk. Dan katanya kelambu bisa terhindar dari roh jahat, katanya sih. Oh iya guys, ini juga hal yang paling sulit sih menurut aku dan agak lucu. Nah itu aku udah paku-paku dan aku ikat. Dan setelah aku ikat, aku lihat ke bawah, ternyata beda. Maksudnya beda itu pakunya salah, terlalu, pokoknya nggak tepat posisinya. Jadi kelambunya mesong-mesong atau miring-miring. Jadi aku cari akal lagi gimana sih cara baikinnya, sampai-sampai aku keringetan. Kalau aku tunjukin ke kamera gimana sih keringat aku, wah keringat aku memang super duper mengalir pas itu guys, karena udah di atas lemari, deg-degan, belum lagi capek, naik emosi, ya kalian tau lah, apalagi cewek lagi PMS. Ya udah deh, akhirnya bisa dan aku turun. Kita lanjut ke dekorasi kamarnya. Aku geser lemari dulu, aku geser perlahan sih sebenarnya, karena aku cepetin nih, makanya agak lancar gitu. Sebenarnya lambat sih, apalagi lemari yang kecil isinya penuh dengan baju. Kalau lemari yang besar sudah kosong, karena itu sebenarnya lemari kakak atau temen kos aku, jadi udah kosong. Aku geser-geser, nah aku naikin koper. Ya kalian tau lah kalau cewek sendiri itu sebenarnya kuat, tapi kalau dia dengan pria yang tepat pasti lemah. Ya namanya juga doi ya, maklum lah. Oh iya guys, kenapa aku kuat? Ya mungkin sudah terbiasa, udah berapa tahun jomblo tahu. Maaf curhat nih. Oh iya guys, memang jujur aku jomblo itu semenjak 2 tahun yang lalu, tepatnya pas tamat SMA. Semenjak awal kuliah ya aku jomblo sampai sekarang semester 5. Ya Tuhan, jombloku awet sekali. Dan ya melalui jomblo aku bisa belajar bahwa sendirian itu aku bisa. Ya itulah bentukan kos aku guys. Itu dia ruangan kamar dan ya begitulah. Dan aku mau mindahin tas-tas dulu. Ini mindahin tas, mindahin snack, dan bersihin barang-barang. Setelah itu kita lanjut meletakkan barang yang ada di dalam kardus tadi. Kita letakkan di mana tempat yang cocok. Sebenarnya isinya belum diletakkan dengan tepat sih, karena masih bingung juga mau letakinnya di mana. Jadi masih agak sembarangan aja. Pokoknya kardusnya udah kosong dan kardusnya bisa disimpan lagi kayak gitu. Dan ini dia guys hasil akhir makeover kamar aku. Ini dia letak toko buket aku nanti. Dan kita masuk ke ruangan yang sudah di makeover, yang ada kasurnya. Di sini dapat kita lihat kasurnya belum ada spray ya. Itu karena spray aku kemarin belum datang guys. Dan kita lanjut bersihin, nyapu, dan sampahnya setelah itu langsung dibakar supaya jangan berantakan nanti di luar. Ini adalah penampakan
dari lemari buket-buket aku. Sebenarnya belum selesai, masih ada lanjutannya untuk pembuatan lemari buketnya. Nah, ini dia ruangannya. Ini adalah ruangan tengah, ibaratnya ruang tamu gitu deh, sekalian kamar. Ini dia kasur yang sudah aku kasih spray. Kita masuk ke dapur. Ini dia dapur aku, guys. Nah, bisa kalian lihat barang-barang yang ada di dapur aku. Nah, kulkasnya masih kosong karena aku masih ngisi untuk sayur-sayuran aja, belum ngisi makanan. Kita masuk ke kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi itu bersih ya guys, tapi karena ada lumutnya yang udah membekas lama jadi nggak bisa bersih. Terima kasih sudah menonton guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.